Permisi dok. Iya. Selamat pagi Pak, silakan duduk. Ya, dok. Perkenalkan, saya dokter Mita, dokter yang menjaga di klinik ini. Sebelumnya boleh saya tahu saya berbicara dengan siapa? Saya dengan Bapak Jimin. Oke, Bapak Jimin. Selanjutnya, kalau boleh tahu usia dan juga pekerjaannya Pak? Saya 53 tahun, pekerjaan saya kuli bangunan, dok. Oke, kuli bangunan ya Pak. Iya. Kemudian kalau boleh tahu berat badan dan juga tinggi badannya Pak? Tinggi badan saya 170 cm, kalau berat badan saya 80 kg, dok. 80 kg ya? Iya. Oke, selanjutnya Pak, hal apa yang kira-kira membuat Bapak datang ke klinik ini? Selama sebulan saya sering merasakan nyeri pada bagian dada saya, dok, terutama saat beraktivitas. Oh, nyeri pada dada selama saat beraktivitas ya Pak. Iya. Nah kemudian Pak, selanjutnya berkaitan dengan keluhan Bapak tadi, saya akan melakukan wawancara medis untuk menanyakan hal-hal terkait dan sekaligus ini nanti akan sangat membantu saya dalam menegakkan diagnosis. Bapak bersedia? Iya, dok. Oke, terkait dengan keluhan nyeri dada tadi, bisa digambarkan lebih lanjut Pak, nyeri dadanya seperti apa? Apakah misalnya seperti tertekan benda berat, atau seperti terkelimpa, atau misalnya ada penjalaran? Oh iya, dok. Saat saya mulai beraktivitas atau berolahraga gitu, ada sempat juga rasa sesak napas dan juga seperti tertekan di dada saya gitu, dok. Kalau saya juga naik tangga, kemudian angkat beban, kemudian angkat kursi, itu saya nyeri dada saya sakit. Kalau saya mulai beristirahat itu rasa sakitnya mulai hilang gitu, dok. Oh, seperti itu ya Pak. Kemudian apakah ada penjalaran gitu Pak, misalnya ke lengan, atau ke leher, atau ke bahu misalnya? Oh iya, dok, tentu kalau di bahu, kemudian terasa di lengan belakang saya juga terasa sakit. Nah, seperti itu ya Pak. Iya. Oke, nah berikutnya, mohon maaf apakah dari Bapak sendiri ada misalnya riwayat penyakit seperti hipertensi, atau mungkin diabetes mellitus, atau mungkin ada riwayat merokok Pak? Iya, juga sebelumnya saya juga ada riwayat hipertensi dan juga saya juga perokok aktif. Kalau sehari itu saya juga biasa habiskan 2 bungkus rokok, dok. Nah, seperti itu. Kemudian kalau dari keluarga sendiri Pak, ada yang mengalami keluhan yang serupa? Iya, tentu saja, dok. Bapak saya itu ada juga riwayat penyakit jantungnya, dok. Oh, penyakit jantung juga ya Pak? Iya. Oke. Baik, dari apa yang Bapak sampaikan selama kita wawancara medis tadi, berikutnya Pak, saya akan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, utamanya saya lakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu, kemudian kemungkinan nantinya akan saya lanjutkan dengan pemeriksaan EKG apabila ada tanda-tanda yang menunjukkan kecurigaan yang mengarah misalnya kepada penyakit jantung koroner, terlebih Bapak juga ada beberapa faktor risiko, kurang lebih seperti itu ya Pak. Nah, kemudian untuk melakukan pemeriksaan fisik dan juga nanti yang dilanjutkan dengan pemeriksaan EKG, akan ada rasa kurang nyaman karena saya akan minta Bapak untuk membuka pakaian dan berbaring di bawah pemeriksaan. Apakah Bapak bersedia? Iya, dok. Baik. Bagi jika Bapak bersedia, Bapak saya persilakan untuk membuka pakaian, kemudian silakan berbaring senyaman mungkin di bed pemeriksaan. Saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dan melakukan nafas secara prosedural, serta saya akan menggunakan alat pelindung diri ya Pak. Baik, dipersilakan Bapak. Ya, terima kasih, dok. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan fisik yang tadi yang sudah saya lakukan, maka diperlukan ada pemeriksaan penunjang ya Pak, yaitu berupa pemeriksaan EKG. Yang mana pemeriksaan EKG ini akan sangat nantinya membantu saya dalam menegakkan diagnosis. Jadi saya jelaskan sedikit ya Pak mengenai prosedurnya. Jadi pemeriksaan EKG ini merupakan suatu jenis pemeriksaan penunjang yang bertujuan untuk mengetahui adakah kelainan pada jantung Bapak berdasarkan pada aktivitas elektrik atau dari irama jantung Bapak itu sendiri. Nah, yang mana pada pemeriksaan kali ini mungkin ada rasa kurang nyaman Pak, karena nantinya saya akan menuangkan gel lubrikan ke permukaan dada Bapak, kemudian saya akan memasangkan elektroda pada dada, lengan, dan juga tungkai Bapak. Jadi mungkin ada rasa sedikit kurang nyaman. Apakah Bapak bersedia? Ya, baik. Baik, jika Bapak bersedia, Bapak saya persilakan untuk tetap berbaring di bed pemeriksaan. Silakan berbaring senyaman mungkin. Kemudian di sini alat dan bahan yang kita perlukan yaitu adalah alat EKG, kemudian ada gel lubrikan dan juga ada elektroda. Kemudian setelah memastikan alat dan bahannya siap, dan tadinya di awal saya sudah mencuci tangan dan menggunakan alat pelindung diri. Di pertama-tama saya akan memastikan terlebih dahulu bahwa Bapak sudah membuka pakaian, di mana bagian dada, lengan dan juga tungkai Bapak juga sudah terekspos ya Pak, tidak ada yang tertutupi oleh pakaian, serta Bapak juga sudah membuka aksesoris-aksesoris yang terbuat dari logam seperti cincin dan juga gelang dan sebagainya. Baik, selanjutnya adalah setelah memastikan bahwa posisi pasien ini siap, berikutnya
Saya akan mulai mengidentifikasi terlebih dahulu lokasi dari ruang interkosal 4 atau ICS 4, di mana ini merupakan Sentinel Angel, kemudian ini merupakan ICS 2, kemudian ICS 3, kemudian ICS 4 yang kurang lebih sejajar dengan puting susu ya Pak. Kemudian setelah mengidentifikasi dari ruang interkosal 4, maka berikutnya adalah saya akan menuangkan gel lubrikan pada permukaan dada Bapak. Mohon maaf ya Pak. Setelah menuangkan gel lubrikan, berikutnya adalah saya akan memasangkan elektroda V1 pada ruang interkosal 4 atau ICS 4 garis parasternal dekstra atau garis parasternal kanan. Mohon maaf ya Pak. Selanjutnya adalah elektroda V2 yang diletakkan pada ICS 4 atau ruang interkosal 4 garis parasternal kiri. Mohon maaf ya Pak. Kemudian adalah elektroda V4 yang diletakkan pada ruang interkosal 5 atau ICS 5 midclavicular line atau MCL sinistra atau kiri. Berikutnya adalah elektroda V3 yang diletakkan di antara V2 dan juga V4. Kemudian elektroda V5 yang diletakkan sejajar dengan V4 pada ICS 5 atau ruang interkosal 5 garis anterior axillary line sinistra. Dan yang terakhir adalah elektroda V6 yang diletakkan sejajar dengan V4 dan juga V5 pada ruang interkosal 5 atau ICS 5 mid axillary line sinistra. Mohon maaf Pak. Kemudian setelah memasangkan seluruh elektroda atau elektroda V1 sampai dengan V6, berikutnya adalah saya akan memasangkan lid untuk ekstremitas. Yang pertama yaitu elektroda untuk lengan kanan yang berwarna merah, kemudian elektroda untuk lengan kiri yang berwarna kuning yang akan saya letakkan secara bersamaan, dan saya akan menghindari penonjolan tulang. Namun sebelum itu saya akan menuangkan terlebih dahulu gel lubrikan. Mohon maaf ya Pak. Berikutnya adalah elektroda untuk tungkai kiri yang berwarna hijau dan elektroda untuk tungkai kanan yang berwarna hitam dengan cara yang sama seperti tadi. Namun sebelum itu akan saya letakkan terlebih dahulu gel lubrikan. Mohon maaf ya Pak, jadi akan saya letakkan secara bersamaan dan saya akan menghindari penempatan pada penonjolan tulang. Baik Bapak, pemeriksaan EKG sudah selesai, di mana alat EKG sudah mulai merekam. Terima kasih atas kerjasamanya Bapak. Kemudian selanjutnya, sebelum saya akan interpretasikan hasilnya, saya akan membersihkan terlebih dahulu gel lubrikan dengan melepaskan terlebih dahulu elektroda yang sudah saya pasang sebelumnya. Mohon maaf ya Pak. Selanjutnya seperti yang saya sampaikan tadi Pak, saya akan membersihkan terlebih dahulu gel lubrikannya Pak. Mohon maaf Pak.
Kemudian saya juga akan melepaskan pada lid ekstremitas. Maaf Pak. Permisi Pak. Baik Bapak, pemeriksaan EKG sudah selesai. Selanjutnya Bapak saya persilakan untuk menggunakan pakaian kembali dan menggunakan aksesoris yang tadi sempat dilepaskan. Terima kasih atas kerjasamanya Pak. Kemudian Bapak saya persilakan untuk duduk kembali di kursi periksa. Karena selanjutnya saya akan melakukan interpretasi terhadap hasil pemeriksaan EKG yang sudah kita lakukan tadi. Terima kasih Pak, silakan duduk kembali. Baik Bapak, pemeriksaan EKG sudah saya lakukan dan di sini sudah keluar hasilnya Pak. Bisa kita lihat bersama-sama. Jadi di sini tampak adanya suatu gambaran EC elevasi pada lid 2, 3 dan juga AVF yang menunjukkan adanya suatu semi inferior, dan ini juga terkait dengan keluhan yang Bapak tadi sampaikan di awal ya Pak, adanya nyeri dada yang menjalar seperti tertekan, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini juga kita lihat sepertinya sudah ada penjalaran ya Pak ke bagian lateral, itu adanya EC elevasi pula pada filmen dan juga V6. Nah, sehingga di sini diperlukan pemeriksaan EKG lanjutan Pak untuk menilai apakah misalnya ada EC elevasi juga di bagian posterior maupun di bagian right ventricle atau ventricle kanan. Nah, kemudian nantinya bisa dipertimbangkan kembali untuk Bapak misalnya untuk mengobati STEMI ini diperlukan adanya rujukan ke dokter spesialis jantung untuk mendapatkan tata laksana lebih lanjut Pak. Sejauh ini apakah Bapak bersedia? Gitu ya dok? Ya baik dok. Baik, jika Bapak bersedia, silakan untuk datang kembali ke sini untuk kita lanjutkan pemeriksaan lebih lanjut dan juga nanti akan saya rujuk ke dokter spesialis jantung ya Pak. Terima kasih Bapak. Ya baik dok.